Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Udayana menggelar fokus group discussion penyusunan panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Membangun Desa atau KKNT Selasa 16 November 2021 di Rama Beach Hotel Candidase Karangasem. FGD menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina sebagai narasumber yang membahas materi tentang membangun desa SDGs di Bali. Sementara itu peserta FGD berasal dari Ketua LPPM Perguruan Tinggi di Bali, Koordinator Prodi dan Ketua UP2M masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Udayana. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Membangun Desa atau KKNT ini merupakan salah satu dari 8 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Setiap perguruan tinggi diwajibkan menyusun buku panduan agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan MBKM Membangun Desa atau KKNT bagi dosen pembimbing dan mahasiswa agar dapat segera diimplementasikan. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana, Profesor Igede Rai Mayatemaja mengatakan, FGD ini merupakan tahap finalisasi penyusunan buku panduan. Wakil Rektor berharap melalui FGD ini pihaknya mendapat masukan dari stakeholder, baik dari narasumber maupun peserta dalam penyusunan buku panduan. Di sini adalah finalisasi draft dari panduan program MBKM khususnya KKN tematik. Jadi LPPM beserta semua prodi itu membuat draft panduan untuk penyelenggaraan program MBKM mandiri, yaitu KKN tematik, yaitu KKN yang 6 bulan untuk 20 SKS. Saat ini kita minta masukan dari stakeholder, kemudian juga dari teman-teman LPPM di luar Universitas Udayana, dari dinas-dinas dinas pemerintah desa di semua kabupaten, dan juga ada narasumber dari PMD Dukcapil Provinsi Bali. Ketua LPPM Universitas Udayana, Profesor Suarsana mengatakan, proses penyusunan buku panduan telah dimulai sejak program MBKM dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebelumnya, LPPM Universitas Udayana telah menggagas pembentukan tim penyusunan buku panduan yang terdiri dari koordinator prodi, ketua UP2M masing-masing fakultas, dan koordinator kabupaten KKN. Adapun masukan yang diberikan dari narasumber maupun peserta diharapkan membuat buku panduan ini semakin komprehensif sehingga program MBKM Membangun Desa atau KKNT ini dapat segera diimplementasikan pada periode KKN mendatang. Penyusunan buku panduan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Membangun Desa atau KKNT. Nah, buku ini pembuatan buku panduan ini memang dari kebijakan dari Mas Menteri yang memberikan 8 program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satunya adalah MBKM Membangun Desa atau KKNT. Nah, kami pada hari ini kegiatan ini adalah sebenarnya sudah dimulai pada bulan-bulan sebelumnya. Kami sudah membentuk tim membuat panduan yang sebelum-sebelumnya sudah melakukan diskusi secara online tentang apa-apa yang harus kita buat dalam buku panduan. Nah, hari ini kita lebih mengerucutkan lagi apa yang sudah dibuat secara online dan kami susun menjadi satu draft buku panduan, dan kami akan diskusikan lebih mendalam lagi setelah kemudian mendapat masukan dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil tentang SDGs desa. Nah, kami akan padukan itu. Kira-kira kami akan mendapatkan buku panduan yang lebih komprehensif, karena di beberapa perguruan tinggi juga belum punya pengalaman, dan sehingga kita akan coba lebih dulu, sehingga di buku panduan ini akan Astokare akan kami implementasikan di semester depan di KKN bulan Februari. Ketua LPPM turut menjelaskan adanya beberapa perbedaan antara pelaksanaan KKN reguler dan KKNT.
KKN reguler dilaksanakan dalam waktu 1,5 bulan, sedangkan KKNT dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester. Selain itu, KKN reguler dilaksanakan dengan menerapkan program KKN berdasarkan potensi desa. Sementara itu, KKNT dilaksanakan berdasarkan tema-tema tertentu yang berasal dari 18 tujuan SDGs untuk kemudian menentukan program KKN yang dapat dilaksanakan di desa. Lebih lanjut, berdasarkan pengakuan SKS, pelaksanaan KKN reguler diakui 3 SKS, sedangkan KKNT diakui 20 SKS yang disertai dengan beberapa mata kuliah yang telah ditentukan oleh koordinator prodi. Kalau yang KKN reguler itu kan 1,5 bulan. Nah, dan itu diberlakukan bagi mahasiswa sebelum selesai studinya harus mengambil KKN reguler sebagai persyaratan untuk bisa diwisuda selama 1 tahun. Nah, untuk yang KKN membangun desa atau KKNT ini itu lamanya adalah 1 semester, atau kalau di jam kegiatan menjadi 906 jam kegiatan. Jadi tentu dari segi waktu berbeda, tapi bukan itu sebenarnya poinnya, tapi bagaimana kemudian apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di desa selama 1 semester. Kalau yang KKN reguler ini kita memang programnya itu dari Badan Arab, mahasiswa ke desa, survei, kira-kira kegiatan yang benar disusun. Nah, kalau yang KKN reguler, KKN membangun desa ini, itu kita sudah tentukan tema besarnya. Jadi kita ekstrak dari SDGs. Dari 18 SDGs desa kita ekstrak menjadi 8 tema. Nah, 8 tema itu kita sodorkan kepada Keprodi. Kita susun panduannya, nah itu yang kita akan kasih ke mahasiswa. Nah, berdasarkan tema besar itu, mahasiswa kemudian akan kembali lagi ke lapangan menggali kira-kira apa poin-poin yang bisa dikerjakan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, sebagai narasumber mengatakan, desa merupakan salah satu fokus pembangunan nasional, sehingga pembangunan desa termasuk dalam 18 tujuan SDGs. Pihaknya berharap program MBKM Membangun Desa atau KKNT dapat mendorong pelaksanaan SDGs di desa dengan program-program KKN yang juga sejalan dengan tujuan SDGs. Terlebih dibutuhkan sinergitas antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan SDGs desa. Indonesia dalam hal ini arahan dari Pak Presiden agar pencapaian itu sampai ke tingkat desa, maka diimplementasikan oleh Menteri Desa. Menteri Desa niki menerbitkan, mengembangkan SDGs niki menjadi SDGs desa. Karena SDGs niki kan hanya mencapai 17 tujuan pembangunan. Nah, supaya kita masuk ke wilayah desa, karena kita Indonesia adalah negara desa bisa dikatakan karena sebagian besar, nah itu dikembangkan menjadi SDGs desa dengan menamakan satu tujuan, yaitu tujuan ke-18. Nah, inilah menjadi dasar untuk pelaksanaan SDGs di Indonesia. Salah satunya implementasinya untuk mendorong capaian itu, maka negara melalui Menteri Desa memberikan dukungan pendanaan berupa dana desa. Jadi mulai tahun 2021 ini prioritas pemanfaatan dana desa diarahkan untuk pencapaian SDGs tersebut, terutama SDGs desa. Harapan Hityang dengan adanya KKN ini kan tentu kita harus bersinergi. Tetap saja nanti pelaksanaan KKN ini paling tidak berkontribusi untuk mendorong pencapaian SDGs. Caranya bagaimana? Supaya ada keselarasan program anak-anak mahasiswa turun ke desa, supaya mereka datang ke desa sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk mendorong pencapaian SDGs yang ada di desa. Desa Kurnia, Febiano Ramadan melaporkan untuk Udayana TV.